Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengantar akuntansi. Oke, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengantar akuntansi dan perusahaan. Baik, langsung saja kita mulai. Ini adalah daftar isi dari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Yang kedua, integritas, objektivitas, dan etika dalam bisnis. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan Indonesia. Keempat, International Financial Reporting Standard. Yang kelima yaitu persamaan akuntansi. Yang keenam transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Yang ketujuh seputar bisnis yaitu persamaan akuntansi. Kemudian laporan keuangan dan analisis interpretasi keuangan seperti rasio ekuitas terhadap ekuitas pemilik. Ya, langsung saja ini materi tentang sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Perusahaan itu memiliki tugas untuk mengubah atau menggabungkan dan memproses sumber daya dasar atau input untuk menyediakan barang dan jasa atau yang disebut dengan output untuk pelanggan. Tentunya perusahaan memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan, ya. Dan yang kedua, keuntungan itu bisa dihitung dari penjualan dikurangi dengan beban. Selanjutnya ada jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu ada tiga. Yang pertama yaitu jasa. Nah, jasa ini adalah usaha yang menyediakan jasa untuk pelanggan, seperti Garuda Indonesia, Telekomunikasi Indonesia. Kemudian jenis usaha yang kedua yaitu usaha dagang. Nah, usaha ini adalah usaha untuk menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Contohnya Alfamart, Tokopedia. Selanjutnya ada jenis usaha manufaktur. Manufaktur ini tujuannya adalah untuk mengubah input dasar lalu mengubahnya menjadi produk. Jadi jenis usaha ini seperti Astra International, Indofood Sukses Makmur. Nah, ini adalah ketiga jenis-jenis usaha. Selanjutnya ada peran akuntansi di dalam bisnis. Akuntansi itu adalah sistem informasi yang menyediakan laporan para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Jadi di sini bisa kita lihat akuntansi sebagai sistem informasi, kita lihat di bagan. Yang pertama itu adalah identifikasi pengguna. Jadi pengguna dari akuntansi ini ada dua, yaitu pengguna internal seperti manajer dan karyawan, dan juga ada pengguna eksternal, yaitu investor, kreditur, konsumen, pemerintah. Setelah identifikasi pengguna, kemudian yang kedua yaitu menilai kebutuhan pihak pemangku kepentingan. Jadi, akuntansi ini digunakan untuk identifikasi pengguna, untuk pengguna internal dan eksternal. Kemudian, ketika sudah tahu penggunanya siapa, lalu kita menilai kebutuhan pihak pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya, mendesain sistem akuntansinya dan mencatat data ekonomi serta menyiapkan laporan akuntansinya, sehingga nantinya bisa diberikan kepada pengguna, yaitu pengguna internal maupun eksternal tadi. Oke, selanjutnya ada peran etika dalam akuntansi dan perusahaan. Tentunya di dalam akuntansi itu ada yang namanya etika. Oke, di sini penjelasannya untuk yang pertama. Tujuan akuntansi itu kan tadi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Sementara etika itu adalah prinsip moral yang mengarahkan individu dalam bertindak. Jadi, di dalam akuntansi pun kita harus ada etikanya, sehingga dapat mengarahkan individu itu untuk bertindak yang tidak di luar batas. Oke, ini adalah contoh beberapa kecurangan dalam akuntansi dan bisnis. Nah, di sini kita lihat ada beberapa perusahaan seperti Citibank, PT Kimia Farma,
PT Adikarya, kemudian Enron, dan Xerox Corporation. Di sini ada beberapa bentuk kecurangan akuntansi atau bisnis yang dilakukan dan juga akibat dari kecurangan tersebut. Oke. Selanjutnya ada peluang bagi akuntan. Nah, ada beberapa kesempatan karir yang telah tersedia bagi mahasiswa akuntansi. Karena di sini permintaan atau kebutuhan tenaga akuntan itu sangat banyak. Karena setiap perusahaan itu tentunya memiliki atau membutuhkan seorang akuntan untuk mengelola keuangan perusahaan. Bahkan eh, untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah seperti UMKM atau perusahaan-perusahaan lainnya itu dia membutuhkan tenaga akuntan untuk laporan keuangannya. Nah, permintaan atau kebutuhan tenaga akuntan ini lebih besar daripada jumlah lulusan baru akuntannya. Oke, selanjutnya ini adalah karir dan gaji profesi akuntan di Indonesia. Bisa dilihat dari asisten akuntan sampai dengan manajer keuangan. Ini adalah rentang gaji yang akan diperoleh oleh seorang akuntan. Ya, selanjutnya ada standar akuntansi keuangan Indonesia. Akuntansi keuangan mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK dalam menyiapkan laporan keuangan. Jadi dalam menyiapkan laporan keuangan di Indonesia, kita harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tujuannya agar investor dan pemangku kepentingan itu memungkinkan untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Jadi kalau misalkan laporan keuangannya berbeda-beda kan tidak bisa dibandingkan nantinya oleh investor dan pemangku kepentingan sehingga harus berdasarkan standar, mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oke, selanjutnya pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK itu dibagi menjadi dua yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang mengembangkan standar akuntansi dan mengikuti IASB. Kemudian yang kedua ada International Accounting Standard Board. Tugasnya adalah menyusun International Financial Reporting Standard atau IFRS. Selanjutnya ada konsep entitas bisnis. Aktivitas bisnis itu dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak pemilik, kreditor, dan pemangku kepentingan. Bisnis merupakan entitas terpisah dari pemilik, kreditur, atau pihak pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah jenis entitas bisnis. Ada 4. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Karakteristiknya, kebanyakan entitas usaha di Indonesia adalah perusahaan perseorangan. Yang kedua, biaya pengelolaannya rendah. Yang ketiga, sumber daya sebatas yang dimiliki pemilik usaha. Dan yang terakhir, diterapkan oleh usaha kecil. Contohnya seperti Bandung Printing. Kemudian ada jenis entitas bisnis persekutuan. Mirip dengan perusahaan perseroan, tetapi dimiliki oleh dua atau lebih individu. Untuk karakteristiknya, di Indonesia kita mengenal firma dan CV sebagai jenis persekutuan. Kemudian yang kedua, menggabungkan kemampuan dan sumber daya lebih dari satu orang. Contohnya seperti kantor akuntan publik, kemudian biro hukum, kantor konsultan. Selanjutnya ada jenis entitas bisnis korporasi, yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai entitas hukum terpisah yang dikenakan pajak. Karakteristiknya yang pertama, kepemilikan berdasarkan jumlah saham atau share yang dijual ke pemegang saham. Yang kedua, dapat memperoleh sumber dana dalam jumlah besar dengan cara mengeluarkan saham. Dan yang ketiga, diterapkan oleh usaha berskala besar. Contohnya seperti PT Telekomunikasi Indonesia, PT Pertamina Persero. Kemudian yang terakhir adalah jenis entitas bisnis koperasi. Karakteristiknya yaitu dikelola oleh dan untuk anggota. Contohnya seperti koperasi pengrajin susu, koperasi karyawan. Selanjutnya ada konsep biaya. Jumlah suatu pos laporan keuangan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli dan semua biaya sampai pos tersebut siap digunakan. Oke, ini ada contoh konsep biaya.
Nah, di sini ada beberapa harga gedung yang harus dicatatkan. Jadi dalam mencatat harga gedung yang harus dicatatkan tadi, kita harus menghitung nilai jual menurut kantor pajak berapa, kemudian estimasi harga jualnya berapa, harga belinya berapa, harga penawaran Aurora Publisher-nya berapa, dan harga dalam katalog penjual. Nah, ini adalah konsep biaya yang harus kita buat. Oke, konsep biaya. Konsep biaya itu ada dua, yaitu konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Konsep objektivitas ini adalah pencatatan dan laporan akuntansi yang didasarkan pada bukti yang objektif. Sementara konsep unit pengukuran itu adalah data ekonomi yang dicatat dalam rupiah. Oke, kita lanjut ke persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas dan tanah. Sementara liabilitas itu adalah klaim atas aset oleh kreditur. Sementara ekuitas itu adalah klaim atas aset oleh pemilik. Contoh latihan untuk persamaan akuntansi. Oke, yang pertama, Jonathan adalah pemilik dan pengelola Jadilah Bintang, sebuah usaha konsultan motivasi. Pada pembukuan yang berakhir 31 Desember 2015, Jadilah Bintang ini memiliki aset 800 juta rupiah dan liabilitasnya sebesar 350 juta rupiah. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, hitunglah jumlah berikut. Pertama, ekuitas pemilik per 31 Desember 2015 dan yang kedua ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 jika diasumsikan aset naik sebesar 130 juta rupiah dan liabilitas turun sebesar 25 juta selama 2016. Oke, ini untuk jawabannya kita lihat. Nah, untuk jawabannya yang A, kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Yang diketahui dari soal tadi adalah aset sebesar 800 juta rupiah dan liabilitas sebesar 350 juta rupiah. Sementara ekuitas pemilik ini adalah yang dicari. Maka ekuitas pemilik adalah 800 juta dikurang dengan 350 juta rupiah. Maka ekuitas pemilik hasilnya adalah 450 juta rupiah. Oke, selanjutnya yang B. Pertama, tentukan perubahan pada ekuitas pemilik selama tahun 2016. Jadi kita ubah dulu ekuitas pemiliknya selama tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 tadi asetnya bertambah sebesar 130 juta rupiah dan liabilitasnya berkurang sebesar 25 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam persamaan akuntansinya, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Sehingga ekuitas pemiliknya adalah 155 juta rupiah. Karena liabilitasnya ini bernilai negatif, maka ketika dia pindah ruas mendekati aset, maka tandanya berubah menjadi positif. Sehingga ekuitasnya adalah 155 juta rupiah. Selanjutnya, tambahkan perubahan ekuitas pemilik pada 31 Desember 2015 untuk mendapatkan angka ekuitas pada 31 Desember 2016. Oke, kita masukkan ekuitas pemilik per 31 Desember 2016, yaitu 450 juta ditambah dengan 155 juta. Maka ekuitas pemilik per 31 Desember 2016 adalah 605 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis, aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Contohnya membayar tagihan bulanan. Semua transaksi bisnis itu dapat dinyatakan dengan perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Oke, contoh pencatatan transaksi bisnis menggunakan persamaan akuntansi. Diasumsikan bahwa pada 1 November 2015, Christina memulai usaha yang dikenal sebagai Solusinet.
Setiap transaksi atau sekelompok transaksi yang sama selama bulan pertama masa operasi, solusi net dijelaskan di bagian berikut. Kemudian pengaruh dari tiap transaksi pada persamaan akuntansi juga akan dibahas. Oke, transaksi yang A. 1 November 2015, Christina membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta rupiah atas nama Solusi Net. Pengaruh dari transaksi A pada persamaan akuntansi kas atau aset ini meningkat sebesar 25 juta rupiah. Kemudian yang kedua, ekuitas pemilik pada sisi kanan persamaan itu meningkat dengan jumlah yang sama. Ekuitas pemilik diidentifikasikan menggunakan nama pemilik dan modal, seperti modal Christina. Ketika aset bertambah, maka di ekuitas pemilik pun akan bertambah di bagian kanan persamaan. Oke, kita lihat di sini aset sama dengan ekuitas pemilik. Asetnya berupa kas 25 juta rupiah dan ekuitas pemiliknya berupa modal Christina sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya transaksi yang B. 5 November 2015, Solusinet membayar 20 juta rupiah untuk membeli tanah sebagai lokasi gedung. Pengaruh dari transaksi B pada persamaan akuntansi, pembelian tanah mengubah susunan aset tetapi tidak mengubah jumlah total aset, tetap 25 juta rupiah. Pos sebelum transaksi ini dan pengaruh setelah transaksi berikut dengan jumlah baru atau saldo balance dari masing-masing pos ditujukan pada data di bawah ini. Nah, di sini aset sama dengan ekuitas pemilik. Di sini kasnya yang saldo awalnya adalah 25 juta karena pada transaksi B dia membeli tanah aset berupa tanah sebesar 20 juta rupiah, maka sisa kas adalah sebesar 5 juta rupiah dan aset berupa tanah ditambahkan pada sisi kanan kas sebesar 20 juta rupiah. Sementara di bagian sebelah kanan persamaan, yaitu di ekuitas pemilik, modal Christina tetap 25 juta rupiah. Oke, selanjutnya transaksi yang C. 10 November 2015, Solusinet membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Oke, kita lihat untuk pembelian jenis transaksi ini disebut pembelian kredit, sering digambarkan sebagai berikut. Pembelian perlengkapan pada akun 1.350.000 rupiah. Liabilitas yang terjadi karena pembelian perlengkapan disebut dengan utang usaha. Pengaruh transaksi ini adalah kenaikan pada nilai aset atau perlengkapan maupun liabilitas, yaitu utang usaha sebesar 1.350.000. Terlihat di persamaan akuntansinya, di sini ada aset berupa perlengkapan sebesar 1.350.000 yang ditambahkan di sisi kiri. Kemudian di persamaan dasar akuntansi sisi kanan, di bagian liabilitasnya ditambahkan utang usaha sebesar 1.350.000 rupiah karena pembelian perlengkapan itu secara kredit. Kemudian transaksi D, 18 November 2015, Solusinet menerima 7.500.000 rupiah secara tunai atas penyediaan jasa ke pelanggan. Perusahaan mendapatkan sejumlah uang dengan menjual barang atau jasa ke pelanggannya yang disebut dengan pendapatan. Masuknya kas akan meningkatkan aset Solusinet dan juga akan meningkatkan modal Christina di perusahaan. Kita lihat di sini ada pendapatan honor, maka pada aset berupa kas akan bertambah sebesar 7.500.000 sehingga saldonya adalah 12.500.000, sementara aset berupa perlengkapan dan tanah masih sama. Nah, kita lihat di sisi kanan, di bagian ekuitas pemilik, ini ada penambahan pendapatan honor sebesar 7.500.000 rupiah. Oke. Di sini ada jenis-jenis pendapatan. Pendapatan itu ada 5 jenis.
Yang pertama yaitu apabila dia menyediakan jasa, maka disebut dengan pendapatan jasa. Ketika menjual barang disebut pendapatan penjualan. Ketika sewa, maka akan ada namanya pendapatan sewa. Dan apabila ada bunga di sini, maka akan ada pendapatan bunga. Dan yang terakhir, pembayaran di masa yang akan datang, maka disebut dengan pendapatan kredit atau penjualan kredit. Nah, ini adalah jenis-jenis pendapatan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan transaksi E. 30 November 2015, solusi net pembayar berbagai beban berikut dalam bulan tersebut. Gaji karyawan sebesar 2.125.000, sewa kantor 800.000 rupiah, beban utilitas 450.000, dan beban lain-lain sebesar 275.000 rupiah. Oke, ini adalah penjelasan untuk transaksi E. Di sini ada beban. Beban itu adalah aset yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Nah, jenis dari beban tersebut ada beban perlengkapan, gaji karyawan, serta aset dan jenis jasa lain yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Sementara beban lain-lain itu adalah sejumlah kecil uang yang dibayarkan untuk pembelian seperti perangko, kopi, koran. Ya, kita lihat, beban akan mengurangi aset dan ekuitas pemilik. Jadi di bagian aset dan di bagian ekuitas pemilik ini akan berkurang. Beban dicatat pada kolom sebelah kanan modal Kristina. Ya, kita lihat beban dicatat di sebelah kanan modal Kristina di sini. Tepatnya di sebelah pendapatan jasa. Namun, karena beban mengurangi ekuitas pemilik, maka beban akan dimasukkan dalam nilai negatif. Karena dia akan mengurangi ekuitas pemilik, maka di sini ada tanda negatif di bagian beban. Pengaruh dari transaksi ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat pengaruhnya di aset berupa kas, yaitu akan berkurang sebesar 3.650.000 sehingga saldonya adalah 8.850.000. Sementara aset berupa perlengkapan dana tanah ini masih sama. Untuk di bagian persamaan yang kanan, di bagian ekuitas pemilik, di sini yang seperti sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa beban itu akan mengurangi ekuitas pemilik sehingga akan adanya tanda negatif di bagian beban. Oke. Selanjutnya transaksi F. 30 November 2015, solusi net membayar 950.000 kepada kreditor. Ketika solusi net membayar 950.000 kepada kreditor, maka akan mengurangi aset dan liabilitas. Jadi di sini karena dia membayar pada kreditur sebesar 950.000, maka kasnya akan berkurang sebesar 950.000 dan saldo akhirnya adalah 7.900.000. Sementara untuk di bagian liabilitas juga akan berkurang sebesar 950.000. Maka utang usahanya sisa sebesar 400.000 rupiah dan untuk ekuitas ini masih tetap sama. Ya, membayar utang itu berbeda dengan membayar beban. Kalau membayar beban, dia akan mengurangi ekuitas pemilik. Sementara kalau membayar utang, dia akan mengurangi jumlah liabilitas. Nah, ini adalah perbedaan dari membayar utang dengan membayar beban. Selanjutnya transaksi G, 30 November 2015. Pada akhir bulan, Christina menghitung perlengkapan yang masih tersisa sejumlah 550.000 rupiah. Jadi perlengkapan Christina ini yang masih tersisa adalah 550.000 rupiah. Kita lihat di sini. Di sini kita hitung bahwa perlengkapan yang masih tersisa awal periode kan tadi tidak ada. 0. Kemudian ditambahkan dengan pembelian perlengkapan selama periode. Tadi perlengkapan dibeli sebesar 1.350.000. Nah, selanjutnya karena beban yang masih tersisa tadi sebesar 550.000, maka perlengkapan yang masih tersisa akhir periode ini akan menjadi pengurang. Sehingga perlengkapan selama periode yang dicatat sebagai beban itu adalah 800.000 rupiah. Jadi karena yang terpakainya 800.000, maka sisanya adalah 550.000 rupiah. Oke, kita masukkan di persamaan akuntansi, aset berupa perlengkapannya akan berubah
yaitu berkurang 800.000 rupiah, sehingga saldonya adalah 550.000. Kemudian di bagian ekuitas pemilik, ini juga akan berkurang, yaitu di beban perlengkapan sebesar 800.000 rupiah. Transaksi H, 30 November 2015, Christina menarik tunai 2 juta rupiah dari Solusionet untuk keperluan pribadi. Oke, kita lihat. Di sini untuk penjelasan dari transaksi H, transaksi ini merupakan kebalikan dari investasi bisnis yang dilakukan oleh pemilik. Penarikan oleh pemilik itu bukanlah beban karena tidak mencerminkan aset atau biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Penarikan dapat dianggap sebagai pengembalian modal kepada pemilik, dan penarikan oleh pemilik ini diidentifikasikan oleh nama pemilik dan penarikan modal, yaitu price. Kita lihat, pengaruh dari penarikan sebesar 2 juta rupiah ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa di bagian aset ini akan berkurang di bagian kas sebesar 2 juta rupiah, sehingga saldonya adalah 5.900.000. Kemudian kita lihat di sisi kanan, di bagian ekuitas pemilik, ini akan berkurang. Nah, di sini di sebelah modal Christina akan ada pengurangan akun Prive Christina sebesar 2 juta rupiah. Jadi dia akan membuat akun baru di sebelah kanan modal Christina. Oke, selanjutnya di sini jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik. Oke, ini ada ekuitas pemilik, kemudian ada jenis transaksi. Di sini investasi oleh pemilik ini akan menambah ekuitas. Kemudian price atau penarikan pemilik ini akan mengurangi ekuitas. Sementara pendapatan akan menambah ekuitas dan beban akan mengurangi ekuitas. Sementara pendapatan dikurangi beban ini namanya adalah laba atau rugi neto. Oke, perhatikan di sini ada rangkuman. Yang pertama, pengaruh dari setiap transaksi adalah meningkatkan atau menurunkan satu atau lebih elemen persamaan akuntansi. Kedua, sisi persamaan akuntansi harus jumlahnya sama. Jadi sisi kanan dan sisi kiri itu jumlahnya harus sama. Itulah yang dinamakan balance. Ketiga, ekuitas pemilik akan naik sebesar jumlah investasi pemilik dan turun jika terjadi penarikan modal oleh pemilik. Selain itu, ekuitas pemilik juga naik karena pendapatan dan turun karena adanya beban. Oke, ini adalah ringkasan persamaan akuntansi yang sudah kita jabarkan satu persatu dari transaksi A hingga transaksi H, sehingga saldo akhir dari persamaan akuntansi ini untuk aset berupa kas sebesar 5.900.000, kemudian aset berupa perlengkapan sebesar 550.000 rupiah, dan juga aset berupa tanah sebesar 20 juta rupiah. Sementara di bagian sisi kanan, liabilitasnya berupa utang usaha, ini saldo akhirnya adalah 400.000. Kemudian ekuitas pemilik modal Christina 25 juta, dikurangi dengan beban-bebannya dan ditambahkan dengan pendapatan honor sebesar 7.500.000 rupiah. Bisa dilihat di sini untuk ringkasan transaksi dari Solusinet. Oke. Ya, selanjutnya, setelah membuat persamaan akuntansi, tentunya kita harus membuat laporan keuangan. Setelah transaksi dicatat dan dirangkum, laporan kemudian disiapkan bagi pengguna. Laporan akuntansi menyediakan informasi yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kemudian yang kedua laporan ekuitas pemilik. Yang ketiga laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Oke, laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba rugi, yaitu ringkasan dari pendapatan dan beban untuk satu periode waktu tertentu, setiap 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian yang kedua, tadi laporan ekuitas pemilik, yaitu ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada akhir
tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Ini adalah ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Semua laporan keuangan ini nanti diidentifikasi dengan nama perusahaan, judul laporan keuangannya, dan tanggal atau periode waktu. Data yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah laporan ekuitas pemilik dan laporan arus kas. Itu adalah untuk periode waktu tertentu. Data yang disajikan dalam laporan adalah untuk tanggal tertentu. Nah, di sini untuk laporan laba rugi, yang pertama, dia menyajikan pendapatan dan beban untuk satu periode waktu tertentu berdasarkan pada konsep pengaitan. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Ya, di sini apabila pendapatan lebih besar daripada beban, ini namanya adalah laba neto. Atau apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, maka dikatakan rugi neto. Contoh, pendapatan dan beban sisa dana travel service pada akhir tahun berjalan 30 April 2016 dicatat sebagai berikut. Ada pendapatan, beban lain-lain, beban kantor, dan beban upah. Betul laporan laba rugi berakhir 30 April 2016. Di sini kita lihat untuk jawaban dari contoh latihan. Di sini ada nama perusahaannya, kemudian ada nama laporan laba rugi, dan ada periode, tahun, dan tanggalnya. Oke, di sini rumus dari laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatan jasanya sebesar 263.200.000, kemudian dikurangi dengan beban-beban, beban upah, beban kantor, beban lain-lain. Sehingga diperoleh laba neto sebesar 5.550.000 rupiah. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik ini menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk suatu waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena laba neto atau rugi neto periode harus dilaporkan di laporan ini. Dan yang terakhir, laporan ekuitas pemilik sering dilihat sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. 3 jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik untuk solusi net selama November. Ada penarikan sebesar 2 juta, ada laba neto di bulan tersebut 3.050.000 dan investasi awalnya adalah 25 juta rupiah. Selanjutnya ada contoh latihan untuk laporan ekuitas pemilik. Pertama, menggunakan data untuk Cisadane Travel Service, buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir 30 April 2016. Adam Sarbini melakukan investasi tambahan sebesar 50 juta rupiah selama tahun berjalan dan menarik uang sebesar 30 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Modal Adam Sarbini adalah 80 juta rupiah per 1 Mei 2015 saat awal periode berjalan. Nah, ini adalah laporan ekuitas pemilik. Di sini kita masukkan modal Sarbini tadi 1 Mei 2015 80 juta rupiah. Kemudian tambahan investasi selama bulan berjalan 50 juta rupiah dari sini. Kemudian untuk laba neto tahun berjalan adalah 55.550 diambil dari laporan laba rugi Sadena Travel Service dari sini. Dari sini laba netonya kita ambil, kemudian dimasukkan ke dalam laporan ekuitas pemilik. Selanjutnya dikurangi dengan penarikan sebesar 30 juta rupiah. 30 juta dari soal. Kemudian modal Adam Sarbini 30 April 2016 adalah 155.550.000 rupiah. Ya, jadi laporan laba rugi itu akan mempengaruhi laporan ekuitas pemilik. Jadi kalau misalkan laporan laba ruginya belum ada, maka tidak bisa membuat laporan ekuitas pemilik. Karena mereka saling berhubungan. Ya, ini bisa kita lihat contoh lain untuk solusi net dari persamaan akuntansi yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa laba neto itu akan mempengaruhi laba
neto pada laporan ekuitas pemilik. Nih, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya untuk modal Christina modal Christina 30 November 2015 ini akan mempengaruhi laporan posisi keuangan di bagian modal Christina di bagian ekuitas. Kemudian, kas pada laporan posisi keuangan juga akan mempengaruhi laporan arus kas. Jadi keempat laporan keuangan ini akan saling berhubungan dan harus dikerjakan secara berurutan. Ya, ini masih sama saja. Ya, selanjutnya laporan arus kas itu ada tiga, ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi ini adalah ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Sementara aktivitas investasi ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen atau aset tetap. Kemudian aktivitas pendanaan ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Oke, ini masih sama laporan arus kas. Selanjutnya ada keterkaitan antar laporan keuangan, laporan laba rugi dan laporan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Nah, laporan keuangan dipersiapkan dengan urutan tersebut karena laporan keuangan saling terkait. Nah, keterkaitan pada solusi net itu ditunjukkan pada tampilan 8 yang sebelumnya tadi dan akan dijelaskan sebagai berikut. Di sini ada hubungan dan contoh solusinya dari solusi net. Oke, ini bisa dibaca. Oke, selanjutnya kita langsung ke analisis dan interpretasi keuangan, yaitu rasio liabilitas terhadap ekuitas pemilik. Yang pertama, laporan keuangan sederhana yang diilustrasikan pada bab ini bermanfaat dalam menganalisis dan menginterpretasi kinerja keuangan dan kondisi sebuah perusahaan. Kedua, laporan keuangan ini berguna dalam menganalisis kemampuan perusahaan dalam membayar krediturnya. Dan yang terakhir, hubungan antara liabilitas dan ekuitas pemilik itu dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus bahwa rasio liabilitas terhadap ekuitas pemilik itu sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas pemilik atau total ekuitas pemegang saham. Kita lihat di sini, rasio liabilitas terhadap ekuitas pemilik solusi net pada akhir November adalah 0,015 yang dihitung sebagai berikut, yaitu 400.000 dibagi dengan 26.050.000 sehingga dapatlah rasionya sebesar 0,015. Ya, di sini pada korporasi atau perseroan terbatas atau PT adalah total ekuitas pemilik sebagai total ekuitas pemegang saham. Berikut adalah total liabilitas dan total ekuitas pemegang saham. Ada dua perusahaan, yaitu AC Hardware Indonesia dan KFC. Sini kita lihat total liabilitas dan ekuitas masing-masing perusahaan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Oke, langsung kita cari untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang sahamnya. Di sini untuk AC Hardware Indonesia, rasio liabilitasnya sebesar 0,22 pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya 0,24. Sementara KFC pada tahun berjalan 1,11 dan tahun sebelumnya 1,07. Nah, di sini semakin rendah rasio utang terhadap total ekuitas, maka semakin baik kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk dan semakin baik kemampuannya dalam membayar krediturnya. PT AC Hardware Indonesia memiliki jumlah liabilitas yang sangat rendah sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang sahamnya adalah 0,22 pada tahun berjalan dan 0,24 pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, KFC memiliki liabilitas yang lebih besar. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang sahamnya adalah 1,11 pada tahun berjalan dan 1,07 pada tahun sebelumnya. Oleh karena rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham KFC mengalami peningkatan, kreditur KFC memiliki resiko yang lebih tinggi
atau lebih besar pada akhir tahun berjalan. Jadi kreditur KFC ini memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan krediturnya PT AC Hardware. Namun sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya stabil, kedua kreditur dari kedua perusahaan terproteksi dari resiko gagal bayar. Oke, jadi dari kedua perusahaan ini antara AC dan KFC yang paling bagus adalah AC Hardware. Oke, baik demikianlah yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Semoga bermanfaat.